ku temui dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Andaikan yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang tiada dusta ku temui, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Sekali katakan, andaikan, andaikan tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku
segalanya. Kasih-Mu itu cukup bagiku. Haleluya, kasih setia-Mu lebih dari segala-galanya. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Kasih buat anugerah-Mu. Terus memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati kami Tuhan. Kau yang berdaulat di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Sudah semua? Shalom Henny. Tadi kayaknya ada nampak jelita. Shalom, sudah bangun. Oke, tidur lagi. Baik, Tuhan. Ada yang mau sharing pagi nih kah? Siapa yang mau sharing? Tulang Glory mau sharing? Matian? Mami?
Ya habis. Oh, enggak. Oke ya, baik. Kan nggak ada. Haleluya. Orang-orang yang melakukan penerapan dengan cara ini semuanya hidup menurut perasaan mereka. Yang itu kemarin ya. Cara penerapan seperti ini sangat dangkal, sangat keliru dan tidak masuk akal, serta diwarnai dengan ketidakjelasan. Gitu. Pergi nggak ya Tuhan? Gitu. Nah, jadi itu karena salah apa ya? Ya memang tidak ada yang mengajari kan. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada otoritas. Gitu. Jadi ya semua karena kan Tuhan yang datang kedua kali ini. Jadi dengan kita percaya Tuhan datang kedua kali, maka kita percaya apa yang ada dalam firman Tuhan ini, maka itu seperti membuka di dalam diri kita bahwa perkataan-perkataan ini benar gitu. Itu ya salah satu perbedaannya, supaya kita tahu kenapa kok bisa kita percaya gitu ya. Nah jadi ketika dikatakan itu penerapan yang sangat keliru gitu, misalnya untuk pergi ke sesuatu gitu, atau ada yang ini lagi, saya pakai baju ini nggak hari ini Tuhan gitu. Tanya tunggu, ada yang sampai se ekstrim itu saudara ya, apa-apa ditanya Tuhan. Itu apa, misalnya kalau mau pergi ke persekutuan gitu, saya pergi nggak ya, apa nanti kalau saya pergi nanti suamiku marah nggak karena suaminya belum percaya gitu kan, marah nggak ya, pakainya enggak lah, nggak pergilah gitu, nggak pergilah ya nanti kalau marah gitu. Nah, makanya dikatakan itu penerapan yang keliru dan tidak masuk akal, serta diwarnai dengan ketidakjelasan. Ada terlalu banyak perasaan dan pemikiran pribadi mereka yang terlibat di dalamnya. Jika engkau diberitahukan tentang suatu pertemuan, pergilah. Tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan. Gitu. Bukankah ini sederhana? Jika engkau perlu membeli pakaian hari ini, pergilah dan lakukan saja. Jangan berdoa kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, menurutmu aku pergi atau tidak? Ya. Bagaimana jika kebetulan ada salah satu saudara atau saudari yang datang ketika aku pergi? Engkau khawatir seorang saudara dan saudari akan bertamu sehingga engkau tidak pergi. Tetapi hasilnya adalah malam itu berlalu dan tak seorang pun yang datang. Bahkan di zaman kasih karunia, cara penerapan ini menyimpang dan keliru. Gitu. Di zaman yang sebelumnya aja itu keliru. Apalagi di zaman sekarang Tuhan sudah datang. Gitu. Tuhan kan tidak mengambil alih gitu loh. Tidak membuat kita itu jadi bingung gitu loh. Dalam hal itu dia tidak akan tidak akan intervensi gitu loh. Itu kita sendiri gitu. Walaupun nanti misalnya ada orang yang datang ketika pergi ke pasar itu gitu ya. Walaupun misalnya nanti kalau aku pergi nanti ke pasar nanti ada ulah orang datang gimana gitu kan. Makanya dia tanya, pergi nggak Tuhan gitu. Menurutmu pergi nggak Tuhan? Nggak segitunya ya. Di zaman kasih karunia pun itu sudah keliru gitu. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Jika dengan demikian,
Jika orang melakukan penerapan seperti di masa lalu, tidak akan ada perubahan dalam hidup mereka. Mereka hanya akan dengan bodohnya menolak apapun yang ditawarkan kepada mereka. Tidak menaruh perhatian pada kepekaan rohani. Dan tidak mau melakukan apapun selain taat dan bersabar secara membabi buta. Sama dengan saudara kita menerima firman Tuhan ini, saudara. Kan sebetulnya sederhana saja. Apa buktinya Tuhan ada di dalam saya? Apa buktinya Tuhan membimbing saya? Apa buktinya Tuhan itu berdaulat atas hidup saya? Seandainya misalnya, kalau prinsipnya kan, kalau ini salah gitu, masa Tuhan yang di dalam saya itu tidak akan menerangkan kepada saya? Gitu. Itu prinsip sederhana seperti itu gitu. Ketika kita terus memasukinya, mendengarkannya, kan banyak hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Kan biasanya kan kalau belum pernah kita dengarkan, maka kita kan akan was-was gitu kan. Jangan-jangan saya sesat. Seperti yang dikatakan oleh pendeta-pendeta lain. Jangan-jangan saya sudah gila ini. Kan gitu kan. Lalu bagaimana lah Abraham percaya kepada Tuhan pada waktu itu? Gimana dia percaya? Ketika dia mendengarkan persembahkan anakmu. Kalau awal-awal iya, kamu akan punya anak. Gitu. Itu umurnya masih 90 tahun. Masih 75 tahun, saudara. Tapi ketika umur dia itu sudah 90 tahun, jangan-jangan gak betul ini. Gitu. Sama juga dengan Sarah gitu. Umurnya masih berapa waktu itu? Ketika dia melihat gak punya kekuatan lagi untuk melahirkan. Sudahlah, kan menurut kebiasaan kan hambaku perempuan itu punyaku juga. Nanti kalau dia punya anak dari dia, itu anakku juga. Ya sudahlah, jangan-jangan mungkin kayak gitu. Nah itu pikiran kan. Tapi Tuhan berfirman lagi kan, apakah itu diintervensi sama Tuhan ketika keputusan itu salah? Apakah Tuhan menghendaki mereka punya anak daripada Hagar? Sebetulnya kan tidak kan? Karena janjinya adalah anak dari Sarah. Tapi kenapa tidak dilarang? Kan itu kan? Itu kan sungguh sangat striking sekali kalau dibandingkan dengan misalnya harus pergi ke pasar atau apa gitu kan. Atau tidak gitu. Makan ini bisa enggak atau enggak gitu. Aku bisa melakukan pekerjaan ini enggak? Ketika Tuhan mengatakan kepada saya full time. Ketika selanjutnya ketika saya ya bisa mengerjakan sesuatu di luar gitu. Gimana? Kan? Nah, jadi disitulah sebetulnya tingkat pertumbuhan kita gitu. Gitu ya. Pada zaman itu manusia berfokus pada mempermuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memperoleh kemuliaan dari mereka. Karena mereka tidak hidup dalam apapun yang praktis. Mereka hanya mengekang dan membatasi diri mereka sendiri. Sesuai dengan gagasan-gagasan pribadi mereka. Dan bahkan bertahun-tahun melakukan penerapan. Tidak membawa perubahan dalam hidup mereka. Tidak ada yang terjadi apa-apa. Karena apa? Karena hanya membatasi diri mereka. Nah, jadi kalau kita lihat Abraham, nampaknya kan salah kan Abraham kan?
Salah juga Sarah kan. Tapi kenapa tidak ada firman Tuhan? Kenapa tidak dilarangnya seperti melarang waktu mau membunuh Isa? Kan? Jadi benar-benar kan di situ pada waktu itu kan, oke, persembahkan anakmu. Itu kan jelas gitu. Apa yang muncul di dalam diri Abraham? Sudah, Tuhan yang memberi kok. Kalau Tuhan minta ambil sekarang, ya sudah. Apakah pemikirannya jangan-jangan ini dari iblis? Tidak. Dia tidak melibatkan iblis. Dia tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada iblis justru. Dia tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Sama saudara, dalam kehidupan kita juga begitu. Apakah ini iblis? Tidak. Jadi kita melakukan semua dengan iman saja gitu. Jadi mereka hanya tahu cara bersabar, rendah hati, mengasihi, dan mengampuni. Tetapi tidak memiliki sedikit pun pencerahan dari Roh Kudus. Bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan dengan cara itu? Dan bagaimana mungkin mereka dapat mempermuliakan Tuhan? Nggak ada. Karena nggak ada pertumbuhan mereka. Nggak ada perbuatan mereka. Hanya terus menunggu. Itu kan jadinya kan itu salah sekali. Mereka lebih dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Jangan-jangan nanti Tuhan marah. Itu kan sangat ini sekali. Ya. Sangat membuat Tuhan itu rasanya gimana gitu ya. Menghadapi anaknya yang seperti itu gitu. Tentu kan dia juga tidak bisa mengatakan udah pergilah gitu. Jangan, sampai kapan saudara? Kapan bisa mandiri? Berarti orang itu anak-anak terus gitu. Oke? Manusia hanya bisa masuk ke jalan yang benar dan kepercayaan kepada Tuhan jika mereka membawa Tuhan ke dalam kehidupan nyata mereka dan ke dalam kehidupan mereka yang normal sebagai manusia. Firman Tuhan menuntun engkau semua sekarang ini. Tidak perlu mencari-cari dan meraba-raba seperti di masa lalu. Ketika engkau dapat melakukan penerapan sesuai dengan firman Tuhan dan dapat memeriksa dan mengukur diri sendiri sesuai dengan keadaan manusia yang telah kusingkapkan, maka engkau akan dapat mencapai perubahan. Disitulah yang akan terjadi perubahan di dalam diri kita. Saya sudah katakan tadi saudara mengenai Abraham tadi saudara. Kan benar dia tahu itu dari Tuhan anaknya itu. Tapi kenapa dia mendengarkan lagi? Kalau persembahkan anakmu. Kenapa dia tidak permisi kepada istrinya? Kenapa tidak memberitahukan kepada istrinya? Menurut aturan itu salah kan? Oh karena kita sudah satu. Kalau dulu sudah ada pelajaran konseling pernikahan saudara. Wah itu Abraham kan akan disalahkan gitu. Dan sampai matinya Sarah nggak jumpa lagi sama Ishak gitu. Sampai matinya Sarah.
tidak berjumpa lagi. Saudara, ada banyak hal ketika saya bicara kepada saudara, kalau saudara lihat ya, dari apa yang saya katakan gitu. Banyak yang tidak ada di sini, tapi saya berani mengucapkannya. Kenapa berani mengucapkannya? Karena itu tadi saudara, Tuhan itu ketika dia berkata itu saudara, tidak dia ucapkan kepada saya dulu secara audible. Kenapa saya berani mengucapkannya? Karena dia mengatakan, jangan takut, akulah perisai. Lalu perkataan itu awalnya sama siapa sih? Kan sama Abraham. Kenapa perkataan kepada Abraham itu bisa saya yakini perkataan untuk saya? Ya kan? Kan saya jelas-jelas melihat bagaimana perkataan itu membangkitkan iman saya kan? Jadi ada banyak saudara yang bagaimana saya jalani gitu dalam perjalanan saya itu benar-benar dengan iman saja. Semua. Itulah artinya sebetulnya kita itu mempermuliakan Tuhan. Kan orang kan akan menyalahkan saya ketika keluar gitu, dia salah, dia ikut-ikut pemberontaknya, kan gitu kan? Tapi coba lihat, ketika keputusan itu saya ambil, ketika misalnya juga saya mendapatkan penglihatan yang saya bilang gitu saudara, orang mungkin akan mencibir gimana, bisa saja kan orang menyalahkan kan, itu imajinasinya dia. Tapi coba saudara dari perjalanan itu, ketika saya mengatakan itu, apakah iman saya terbangun? Apakah benar? Padahal pada waktu itu saudara, saya itu tidak punya karunia penglihatan. Tapi ketika saya ceritakan kepada orang, kepada saudara, apa yang saya lihat itu benar-benar semakin kuat. Kalau itu Tuhan. Bagaimana kalau seandainya itu salah? Gak ada masalah. Bagaimana kalau itu imajinasi saya? Nggak ada masalah. Tetapi berikutnya dari perjalanan itu, kan iman saya kan bangkit. Oh ya, berarti saya nggak pernah sakit ketika saya lihat itu. Itu kan kayak, tadinya saya nggak mengerti apa itu penglihatan. Saya hanya tahu teorinya. Tapi ketika itu ada dalam imajinasi saya lihat, lalu saya ceritakan. Tadinya kan mungkin akan pikir, jangan-jangan ini halusinasi gitu. Karena saya terlalu kusuk gitu mungkin. Tapi beberapa kali kejadian itu, seperti yang saya katakan pagi-pagi, yang waktu tangan saya sakit itu kan. Saya melihat ketika saya doa itu, saya seperti ada di ini, pagi-pagi gitu kan, masih agak gelap gitu. Saya seperti mau masuk satu pintu gitu kan. Iya itu nampaknya awalnya hanya imajinasi saudara. Lalu dia ada yang buka pintu. Lalu ayo duduk sini dulu, ada meja yang bulat gitu kan. Lalu kita tunggu dulu, nanti masih ada orang yang di dalam gitu. Iya kayak gitu gambaran di dalam itu saya benar-benar sadar gitu. Tapi saya nggak pernah punya pengalaman seperti itu gitu. Sini dulu, coba lihat tanganmu. Itu jelas saudara, bukan mimpi. Kalau mimpi mungkin kan itu bolehlah gitu kan. Lalu saya merasakan ada tetesan. Kok bisa sampai saya rasakan ada tetesan air mata? Masa sih Tuhan Yesus itu sampai nangis gitu. Iya kan? Tapi saya ceritakan aja sama saudara. Memang itu. Kenapa menangis dia? Saya kan nggak ngerti. Apa artinya dia menangis? Dan tetesan air matanya itu harus jatuh di tangan saya.
Tapi itu cukup membuat saya terhibur saudara dengan peristiwa itu. Nah berikutnya saya juga mengalami hal yang sama, terus meningkat. Nah kira-kira seperti itu ya. Untuk kita itu maju itu, apalagi kalau kita menyadari kita ini ciptaan Tuhan. Apalagi kalau kita mendengarkan firman, waktu kita itu bakal jadi anak katanya. Dia sudah mempersiapkan satu roh untuk kita gitu, yang akan kita jalani. Itulah takdir kita. Setelah banyak sekali kehidupan berjalan, setiap kali kelahiran baru, setiap ada bayi yang lahir, maka dia itu memberikan satu roh gitu, yang akan kita jalani. Saudara, kalau orang-orang yang takut tidak akan mau menerima kebenaran itu. Oh, itu pengajaran dari agama lain itu. Gitu loh saudara pikiran mereka. Apalagi tentang inkarnasi kembali. Nanti di masa depan bisa jadi inkarnasi jadi binatang atau apa. Itu sulit untuk dimengerti. Maka dulu saya skip. Iya, itu saya lakukan sendiri. Ya sudah, skip aja dulu. Karena saya belajar dari pengalaman gitu kan. Sayanya nggak siap untuk itu. Nah, kalau di sisi itu saudara, itu betul saudara. Tetapi seandainya pun saya ceritakan di awal, nggak masalah juga. Gitu. Tapi nanti saudara, kendalanya begitu tahu gitu, di situ saya mungkin tidak siap menghadapinya. Nah, itu baru hikmat bagi saya. Tapi walaupun misalnya saya sampaikan di awal itu, tetap Roh Kudus akan membimbing. Gitu loh saudara. Kalau saya terus mau belajar. Ketika misalnya apa yang saya jelaskan misalnya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, itu pun gak masalah bagi Tuhan. Itulah artinya pertumbuhan saudara. Makanya kalau kita itu mengambil keputusan, kalau kita itu pelin-pelan, di situ kita yang sulit. Di satu sisi dia ajar kita menunggu. Oke, itu hanya untuk membuat hati kita tenang. Makanya itu penting sekali kita itu mendapatkan ketenangan dulu. Setelah itu, ambillah keputusan. Apa saja yang kamu jalani, apa saja yang kamu hidupi, apa saja yang mau kamu bicarakan sama orang, bicara saja. Gitu. Disitulah kita akan mengenali diri kita sendiri nanti. Itulah yang membuat kita bisa maju terus. Sementara orang takut, mereka akan tinggal terus di masa lalu. Mereka akan terus membanggakan idola-idola rohani mereka. Sekalipun guru mereka sudah mati, mereka nggak bisa berjalan maju gitu loh. Akan seperti itu terus saudara. Apakah mereka akan tetap misalnya memiliki penglihatan? Tetap akan. Tetapi mereka akan diombang-ambingkan. Iya, itu kasihan sekali. Yang paling masalahnya itu adalah ketika penglihatan mereka salah. Mereka tetap percaya itu dari Tuhan. Nah, itu paling bahaya, paling ini saudara, paling kasihan sekali. Karena merasa punya itu loh, gak mau menyerahkan itu gitu loh. Emang kalau aku gak punya penglihatan itu kenapa? Emang kalau aku gak punya karunia itu lagi emang kenapa? Oh guru kita pernah bilang, dia sampai berusaha mempertahankan itu karena bagi dia itu sangat berharga. Itu harta gitu.
ketika katanya karunianya itu hilang. Dia sedih sekali, makanya dia mengatakan kalau mata seorang sudah terbuka, jangan ditutup katanya. Wah dulu sudah kalau saya gak tutup penglihatannya sih itu dulu, saudara, wah tutup supaya kamu tidak melihat alam roh. Itu inisiatif saya sendiri gitu. Berani melangkah, ambil keputusan. Itu ya, dalam perjalanan kita juga begitu saudara. Jalani saja, jangan takut salah. Bahkan jalan yang salah sekalipun bisa menjadi jalannya Tuhan. Makanya Tuhan tidak intervensi ketika Hawa makan buah itu. Dia tidak intervensi. Ketika Adam makan buah itu, dia tidak intervensi. Tidak ada di sana. Lalu Tuhan mengirim binatang gitu. Lalu menggigit kaki, menggigit tangan Adam. Kalau di agama lain bisa mereka karang-karang seperti itu, saudara. Iya. Maka tidak jadi dimakan. Iya. Atau mengirimkan burung. Atau tiba-tiba ada suara dari langit gitu. Suara guntur gitu. Kilat menyambar gitu. Sehingga saking kagetnya Adam. Lalu Adam itu takut. Oh iya. Enggak. Dibiarkan kan. Biasa saja waktu itu, saudara. Bahkan kita lihat di sana, seolah-olah Tuhan tidak tahu. Makanya dia bertanya, apa kamu makan buah itu? Kenapa kamu takut? Apa kamu makan buah itu? Iya kan? Di situ jelas-jelas kita lihat Tuhan turun seperti biasa, mendatangi mereka waktu sore hari, waktu pagi hari, waktu sore hari. Tuhan tidak mencari Adam karena mereka sudah makan buah itu. Tidak. Seperti biasa dia datang. Coba lihat di situ. Dari situ saudara, apa pemikiran saudara yang muncul? Apa? Apa yang muncul di benak saudara ketika mendengarkan penjelasan seperti itu? Oh sebetulnya Tuhan tahu makanya dia datang. Enggak ada di situ. Tempat mereka makan itulah perasaannya ada pada waktu itu. Waktu mereka makan, barulah mereka mengalami apa yang difirmankan oleh Tuhan itu. Kira-kira dari peristiwa itu saudara, kira-kira larangan Tuhan itu, apakah itu baku larangannya? Seperti ketika orang Yahudi melanggar hukum Sabat itu, saudara. Ketika Yesus melanggar hukum Sabat itu, coba lihat, saudara. Iya kan? Coba lihat. Ketika mereka menjalani, ketika Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu kan firman yang baru, saudara. Sebelumnya gak ada seperti itu. Sebelumnya orang terkungkung, orang harus menghormati hari Sabat. Tapi apakah itu mempermuliakan Tuhan? Kenapa Yesus mempermuliakan Tuhan? Kan udah jelas-jelas itu larangan, saudara. Kan semua hukum Taurat itu kan larangan. Hukum itu larangan. Kalau kamu melakukan ini, kalau seorang melakukan ini, maka akan ada hukuman. Itulah hukum Taurat. Hukum kasih karunia. Ampunilah
Berkali-kali. Itu kan beda sekali kan. Jadi lihat saudara dari cerita itu saudara. Ketika misalnya saya menerangkan bagaimana misalnya Petrus tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi kenapa saya bisa menerangkan kepada saudara apa yang dikatakan dia, apa yang dipikirkannya? Kenapa? Kenapa dalam firman Tuhan ini kita bisa menemukan pengertian yang baru tentang bagaimana Ayub, kenapa dia itu harus mengutuki hari kelahiran? Dari mana kita tahu firman Tuhan adalah firman Tuhan? Dari mana? Ada banyak saudara yang dibukakan kepada kita saudara. Benar-benar kita itu seperti memasuki memang zaman yang baru. Iya. Selama ini yang tidak tersingkapkan bagi kita, itu tersingkapkan begitu saja. Begitu sederhana. Makanya saudara, kalau guru kita hidup di zaman ini, indah sekali. Iya. Tapi memang dia tidak ditentukan hidup di zaman kita. Namun bukan berarti dia itu tidak berguna. Ada banyak sekali bergunanya dalam membimbing kita masuk ke tanah perjanjian ini, saudara. Iya. Tentu dia punya upah sendiri. Tentu dia akan bisa melihat tanah perjanjian ini gitu. Di kehidupan yang akan datang, dia diberikan kesempatan hidup lagi. Iya. Melalui setiap kelahiran. Iya. Itulah artinya hidup yang kekal, saudara. Makanya kalau dikatakan, saudara, seseorang itu tidak bertobat gitu, makanya dia akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Makanya kalau ada nenek moyang kita itu yang tidak bayar hutangnya dulu gitu, dia akan hidup lagi di kehidupan yang akan datang melalui keturunannya. Dia harus membayar hutang. Lagi itu loh saudara. Prinsipnya sesederhana itu. Karena itu tidak diajarkan dalam Alkitab, maka orang tidak percaya gitu. Karena itu adalah mungkin itu kebiasaan mungkin kepercayaan yang lain. Kalau itu Tuhan yang ajarkan kepada agama lain, apa tidak bisa? Bisa lah, orang dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mana bisa kita sekat, oh Tuhan itu harus bicara kayak gini. Apa bisa? Nggak bisa. Itu sebabnya pengikut daripada Muhammad juga banyak. Tapi apakah seperti itu yang diajarkan oleh Muhammad? Tidak juga semua. Iya. Tapi karena mereka percaya itu adalah yang turun gitu kan. Al-Quran itu. Kalau mereka itunya kan bicaranya itu kan apa sekali saudara. Wow, misterius sekali saudara. Tapi kalau saudara perhatikan saudara, cara percaya orang Kristen, walaupun dia sudah tinggi sekali ilmunya apa gitu ya, saudara kan dia kaku sekali saudara. Apalagi kalau berbicara mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara. Aduh, gak pernah berubah. Benar-benar kalau Tuhan itu kayak, udahlah Tuhan itu kuno sekali lah gitu. Tapi coba lihat dengan sekarang saudara. Bagaimana kebebasan dalam anak-anak kita. Tapi apakah mereka tidak bertumbuh? Mereka bertumbuh. Apakah Tuhan tidak nyata dalam hidup mereka? Sangat nyata. Iya. Sangat nyata. Apakah anak-anak kita yang kecil tidak merasakan Tuhan? Mereka merasakan Tuhan. Apakah mereka tidak merasakan bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan? Mereka sangat merasakan penghiburan oleh Tuhan. Iya. Sekalipun kita tinggalkan mereka kerja, suami istri kerja, bapak dan ibu kerja. Apakah mereka tidak dijaga oleh Tuhan? Dijaga.
dijaga oleh Tuhan. Apakah Tuhan menyalahkan kita? Oh, kamu harus berhenti bekerja. Baik kayak gitu. Apakah dia seperti mama saya? Jagain anakmu sendiri. Saya sudah menjaga kamu dari sampein sudah besarkan kamu. Kamu mau suruh lagi saya harus jaga anakmu? Susah dan mau. Ya. Tapi apakah Tuhan seperti mama saya? Tidak. Dengan keadaan seperti itu pun saudara. Ketika anak-anak kita tinggalkan. Kita harus bekerja misalnya. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati kita dari yang lain? Bisa. Tapi kenapa kita diizinkan bekerja dua-dua? Kenapa? Kenapa bisa saja? Lalu kenapa anak-anak kita bisa tumbuh sampai dengan saat ini? Karena Tuhan jaga anak-anak kita. Dia gak perlu bilang sama kita, jangan takut, pergilah kerja. Aku jaga anak-anakmu. Gak perlu. Gak perlu dia ngomong kayak gitu sama kita. Itu sudah jadi tanggung jawab Tuhan. Menjaga ciptaannya. Binatang saja dia jaga perkembangbiakannya. Iya. Binatang bos sama manusia. Kalau kita lihat sekarang saudara, makanan-makanan yang sangat berbahaya, yang sangat disukai oleh anak-anak. Iya loh saudara. Makanya saudara banyak anak-anak yang di usia yang sangat muda saudara. Banyak yang sudah harus cuci darah. Iya. Karena pakai minuman kayak ali-ali, kayak apa gitu. Apalagi kayak Penter. Harganya cuma 500. Kalau diminum rasanya enak sekali gitu. Kalau di sana banyak sekali racun kimia. Gitu. Kalau Tuhan tidak menjaga anak-anak, sudah akan banyak yang punah. Saudara. Iya. Lihat bagaimana bangsa-bangsa yang rasanya mereka itu pintar gitu. Tapi coba lihat saudara, perkembangan biak mereka saudara. Itu sangat jauh sekali sehingga mereka sekarang berjuang. Supaya bangsa mereka tidak punah. Bagaimana caranya untuk membuat satu bangsa itu tidak ada lagi? Bagaimana cara meruntuhkan? Kalau kita lihat saudara kemajuan daripada bangsa-bangsa yang lain, mungkin mereka banyak yang sudah maju sekali, jauh sekali kita ketinggalan. Pikiran kita orang yang ada di timur ini saudara, apalagi kita Indonesia, jauh sekali kita ketinggalan. Tapi apakah Tuhan tidak adil? Mereka tidak menemukan kebahagiaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Sekalipun mereka menganggap kita bodoh, menjajah kita dari dulu. Apakah kita kehilangan kebahagiaan kita? Tidak. Kebahagiaan orang Indonesia sangat sederhana. Ya makanya kadang dimanipulasi. Orang Indonesia itu sudah bisa lupa semua masalah korupsi. Kalau pertandingan bola Indonesia menang. Iya loh. Bisa lupa semua masalah apa yang masalah-masalah besar. Gak peduli mereka siapa mereka. Makanya saudara tanpa sadar saudara itu banyak dialihkan ke sana. Karena mereka tahu. Tapi sekalipun demikian saudara, bangsa ini terus berjalan. Dan kita melihatnya. Kalau dulu di masa-masa kami berdua terus sampai mentok. Sampai harus menjaga 24 jam. Iya lah saudara, kalau ingat dulu gitu. Mungkin gereja kita lah yang berani membayar pendoa. Gereja di bawah. Sampai kita digilir semua berangkat ke Israel. Iya.
Karena mereka dapat visi dulu kan. Rumah doa, menara doa. Kalau mungkin itu tidak ada, mungkin dulu saya nggak full time. Mungkin dulu saya nggak full time, saudara. Tapi sesudah terus Tuhan berjalan. Kenapa Tuhan bawa keluar dari situ? Inilah perjalanan kita, saudara. Bagaimana cara Tuhan membimbing kita? Dia nggak kaku, saudara. Jadi ketika dia mengajar kita dengan firman Tuhan ini, saudara, ini benar-benar, saudara, setiap hari memang benar-benar, saudara, saya mau katakan sama saudara, setiap hari itu, saudara, rasanya dunia ini baru, saudara. Iya. Kalau pemikiran saudara baru, maka apa yang akan saudara hadapi akan menjadi baru. Sesederhana itu. Tapi ketika saudara berpikir, ketika saudara hanya merenungkan, kenapa ya saya dulu nggak begini? Kenapa ya? Kenapa ya? Kalau saudara terus merenungkan seperti itu, saudara nggak akan kemana-mana. Saudara tidak akan melihat zaman yang baru. Saudara tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan tersenyum, Tuhan bersemangat. Coba ketika saya mengatakan kepada saudara bagaimana Tuhan menjaga anak kita yang paling kecil. Ketika saya bicara, lihat bagaimana kita benar-benar lihat itu nyata. Iya kok. Perhatikan saja. Apakah semua yang saya katakan itu kenyataan atau tidak? Kenyataan. Tapi nanti kita akan melihat kembali, saudara. Hari besok kita akan melihat. Akan ada selalu kesusahannya sendiri, saudara, setiap hari. Iya. Karena memang Tuhan ingin memperbaiki keadaan yang lain. Melalui siapa? Apa artinya Tuhan datang kedua kali? Orang kan tidak mengerti. Dari mana orang di luar sana tahu kalau Tuhan sudah datang? Kalau tidak ada yang buka mulutnya. Siapa yang berani buka mulutnya? Kalau orang itu tidak mengalami Tuhan setiap hari. Setelah kita mengalami Tuhan, bisakah kita tahan diri kita untuk tidak membicarakan tentang kedatangan Tuhan? Adakah halangan? Adakah misalnya kalau dia muslim, kalau dia apa? Adakah yang bisa menghalangi kita? Enggak bisa. Karena apa? Kita punya prinsip. Kita tahu firman Tuhan. Kalau orang terima saya, berarti mereka terima Tuhan di dalam saya. Sekalipun mereka muslim. Iya kan? Kalau kita harus terus membicarakan nama Yesus kepada mereka. Kau mesti percaya Tuhan Yesus. Apa kita cari aman di situ? Tidak. Karena Tuhan berdaulat di atas semua. Sekarang bagaimanapun cara Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia, sekarang jalannya terbuka lebar. Jika anak-anak kita mereka sekolah di negeri, ketika anak saya sekolah di negeri, saya mulai ketika dulu awal-awal anak saya Kesia, ketika nanti dijemput temannya yang muslim itu, betapa sopannya. Itu membuka paradigma saya. Juga ya kau melalui ajaran yang mungkin menurut kami mungkin itu tidak benar, tapi kok bisa anak-anak mereka seperti itu ya Tuhan? Disitulah saya bisa merasakan, iya Tuhan, ternyata Engkau berdaulat di atas semua. Itu benar-benar paradigma saya. Ya. Di situ saudara, saya ingat saudara, waktu pertama kali pemakan saya itu, yang saya besarkan di Batam.
Yang waktu bayi saya mandikan, mamanya kerja, bapaknya kerja. Saya yang jaga dia, saya nggak malu disebut tetangga-tetangga. Kayak jadi mamanya dia, kayak jadi bapak. Saya gendong. Bayangkan saya mandikan masih umur berapa itu sudah. Saya sudah bisa memandikan bayi. Tapi ketika dia harus jadi muslim, wah saudara, waktu itu saudara, itu benar-benar sempat saya di rumah, saya sudah ajarin dia harus menikah dengan suami orang. Kebetulan pula dia saudara dulu istrinya kok Ishak itu atasannya dia. Ya. Mati di saudara saya itu. Itu kan kayak anak saya. Tapi saudara, Tuhan tidak menjawab itu dulu saudara. Pada perjalanan berikutnya, disitulah hati saya terbuka. Ketika saya melihat pariban saya yang masuk Muslim. Ketika saya melihat suaminya, bagaimana dia mau saya doakan. Iya, berkali-kali saudara. Bahkan anak mereka sakit apa gitu, dia selalu bukan adik saya itu yang ini, tapi suami yang Muslim. Yang waktu awal-awal sudah dia dilarang untuk ke gereja. Tapi lihat, waktu berjalan terus. Cara Tuhan itu saudara menangani semua orang, menangani semua keadaan. Iya. Dan kalau Tuhan katakan kepada kita sekarang, kita ini daging dan Tuhan berinkarnasi di dalam kita. Itu sungguh firman yang sudah sangat jauh. Bahkan dalam firman Tuhan ini saudara sangat mungkin nggak tahu nanti di bagian mana akan disampaikan bagian firman. Tapi saya sudah berani terus mengatakan kepada saudara. Karena apa saudara? Saya mengalami. Tapi awalnya tentu saudara, saya akan mengalami kesombongan saudara. Tapi kenapa saudara? Tuhan terus berani menuntun. Itu saudara mesti saudara lihat pertumbuhannya, perbedaannya. Kalau saya tidak berani mengatakan ini saudara. So kalau saya takut membicarakan, saudara juga tidak akan pernah memasuki ini. Itulah Tuhan hebat. Tapi sekaligus saudara, takut akan Tuhan itu terbentuk di dalam diri saya saudara. Iya. Kalau memang itu saya perlukan, pasti itu akan nyatakan. Tetapi kalau tidak, dia akan biarkan. Supaya gini saudara, jadi sebetulnya kita ini juga, setiap kita ini kan dikasih kebebasan, dia nggak kekang kita. Makanya ketika dia bilang, jangan kamu makan, Tuhan nggak menjaga-jaga pohon itu saudara. Kan padahal kan kalau dia makan nanti mati katanya, kan bahaya kan kalau mati kan. Tuhan tidak menjaga-jaga itu. Dan ketika dia datang, dia tidak datang tergopoh-gopoh saudara. Pas waktu dia makan itu, dia tidak terus perhatikan CCTV. Waktu dia makan, lalu Tuhan melihat CCTV-nya gitu. Atau kalau dulu itu kan dilihat di air gitu kan, di baskom yang ada airnya gitu kan. Kalau kayak dukun-dukun dulu kan gitu. Dilihatlah gitu. Katanya Tuhan Maha Tahu. Iya Tuhan Maha Tahu. Tapi untuk hal itu kita melihat Tuhan ketika dia melakukan sesuatu itu, dia harus benar-benar tidak melihat itu. Gimana caranya?
berarti kan dia harus tutupi. Ketika dalam peristiwa itu saudara, ketika dia meninggalkan manusia, dia harus tidak memperhatikan itu. Dia fair saudara. Supaya apa? Supaya kehidupan itu berjalan normal. Kalau enggak kan kena intervensi terus saudara. Sama dengan kita saudara. Walaupun mata Tuhan ada di mana-mana saudara. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan sekarang pertandingan sepak bola saudara. Oleh karena ada sistem itu, jadi permainannya itu jadi tidak mengasihkan kayak dulu gitu loh saudara. Memang nampaknya jujur gitu. Tapi sekarang tahu nggak, itu sistem VAR itu ternyata bisa dimainkan juga. Jadi untuk apa sistem VAR-nya? Waktu pertandingan antara Indonesia lawan Korea gitu kan. Pertama-tama gol Korea karena VAR gitu. Kalau kita lihat dari awal ya nggak kelihatan gitu. Itu kalau nggak ada VAR itu pasti sudah gol gitu. Bayangkan dengan sistem VAR itu, kaki yang sedikit aja lewat di garis itu bisa jadi penalti gitu. Bisa jadi dianggap offside gitu. Kira-kira saudara, seperti itulah pada waktu itu saudara. Dan sebetulnya berlangsung seperti itu saudara. Jadi walaupun dikatakan, jadi kalau saudara mendengarkan pengajaran tentang akhir zaman ya, saudara akan melihat bagaimana ketika menjelaskan tentang pengadilan terakhir itu saudara, sudah selesailah semua manusia ini. Tetapi apakah demikian? Ketika kita sekarang mengalami penghakiman itu, tidak kan? Justru melalui penghakiman itu kita melihat kasih Tuhan kan? Bukan berkah berarti kita harus mencari penghakiman Tuhan. Sekarang kata kutuk. Ketika kita terkutuk gitu. Apa sekarang itu menjadi masalah bagi kita? Tidak menjadi masalah. Ketika dulu mau keluar itu saudara, wah kata-kata kutukan yang ada. Bukan lama sekali lewat dari situ. Karena dalam persepsi orang dulu, mereka pemberontak, mereka terkutuk, mereka pemberontak, mereka terkutuk. Berapa lama kutukan itu? Tapi lihat, bagaimana dampak daripada kutukan itu. Justru lewat itu saudara, saya bisa melihat Tuhan. Iya saudara. Saya sungguh kasihan melihat nanti bagaimanalah kehidupan mereka. Ketika mereka harus menghadapi kehidupan yang nyata. Iya. Bisa saya melihat kasihan saudara. Kasihan dengan orang yang rasanya mereka punya segalanya. Tapi mereka tidak diberikan karunia untuk melihat Tuhan yang sudah datang kedua kali. Kenapa gak bisa? Karena mereka tidak bisa menjual hartanya. Karena hartanya banyak. Mereka akan menghabiskan hidup mereka untuk menikmati kekayaan mereka. Mungkin. Tapi apakah benar-benar bisa menikmatinya? Apakah mereka benar-benar memiliki kebahagiaan? Seperti yang mereka dambakan. Saya katakan dengan berani, tidak sama sekali. Karena Tuhanlah sumber kebahagiaan. Hanya Tuhan. Tuhan yang setiap hari mendatangi kita di sini. Mengajari kita. Membimbing kita. Menerima kita apa adanya. Ya, lihat bagaimana saudara, betapa merdekanya Tuhan saudara. Betapa merdekanya saudara di hadapan Tuhan. Tapi coba lihat,
Betapa saudara sekarang punya satu di dalam diri saudara, satu kepastian tentang masa depan anak-anak saudara. Karena apa? Saudara percaya Tuhan pelihara mereka. Pasti saudara, Tuhan itu sangat senang saudara memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Iya. Kita percayakan anak-anak kita sama Tuhan. Kita terbatas membesarkan mereka. Tapi sekarang Tuhan itu sendiri yang adalah orang tua kita sendiri akan membesarkan mereka. Saudara, mungkin saya terlalu sering ceritakan mertua saya. Kita tahu kan saudara? Itu Tuhan tunjukkan saudara. Iya. Itu Tuhan tunjukkan kepada saya. Betapa saudara Tuhan memelihara setiap umat manusia. Kalau saya ceritakan itu kepada saudara, bukan, itu tulus saudara. Tapi karena disitulah saya melihat Tuhan. Ketika anak kembar kami saudara, si Ika Joen itu ketika dari gimana caranya istri saya bisa ini saudara. Itu perjalanan yang sangat hebat. Disitulah Tuhan menunjukkan kepada saya, bukankah aku nyata dalam kehidupan? Iya. Itu benar-benar tadinya saudara itu semua tidak saya lihat. Tapi ketika saya berani mengambil keputusan yang mungkin menurut orang sangat keliru, secara perlahan saudara Tuhan mulai menunjukkan. Ini nih kamu lihat nih. Tadinya kan kamu gak tahu kalau keputusanmu itu benar kan. Tadinya kan kamu kan tidak sadar, kamu ragu kan. Kalau itu adalah jalanku bagimu kan. Apakah pernah engkau pikirkan itu sebelumnya? Tapi cobalah lihat. Saudara. Disitulah saya mulai melihat bagaimana Tuhan memimpin saudara. Iya. Bagaimana Yeye gitu. Ya kan? Anak saya kan beruntung. Tapi apakah anak saya lebih daripada Yeye? Enggak juga. Coba lihat bagaimana Tuhan menuntun dia. Bagaimana mungkin saudara? Kalau bagaimana Pak Yeye di Malaysia gitu, saya tahu gimana karena saya tanya juga sama Pak Yeye gimana di sana. Apakah bisa kirim uang? Bagaimana mereka harus hidup? Terus kuliah lagi gimana? Tapi coba lihat saudara. Ya. Ketika saya bikin kanopinya kemarin, emang Pak Yeye punya uang berapa? Sudah sekian. Oh ya? Saya kaget loh saudara. Bisa. Segitu uangnya. Untuk bayar UKT sudah ada. Yes. Jadi cara Tuhan itu memimpin kita, pelihara kita. Saya bilang sama saudara, ajaib sekali. Hebat sekali Tuhan. Hebat sekali. Sudah jamnya kan? Sudah lewat ya? Oke, baik. Sudah lewat ternyata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau terus memimpin, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita kalau Engkau menunjukkan kepada kami Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara kami dan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan.
Kami terus mempersembahkan diri kami Tuhan. Untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Menghidupi Engkau dalam hidup kami yang nyata. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati semua. Sudah mau sekolah.